Gelasnya aja masih hangat gitu loh. Tapi dalamnya kering. Gimana ya? Jadi ini kan pos nih, ya kan? Kan pos nih, ya kan? Nah dia tuh ada di ujung sini nih. Setengah badan gini nyelipin gini. Oke teman-teman, jadi sebelum kita di obrolan lorong cerita, jadi kita mau introduce dulu. Kalau sebenarnya tuh gue adalah orang yang nama dulu aja ya. Nama dulu. Oke, nama gue Muhammad King. Gue Cahyo. Nah, jadi cerita itu gue adalah salah satu orang yang tidak percaya dengan cerita horor ya sebenarnya. Oke. Tapi karena pengalaman kemarin kita lagi makan di salah satu restoran lumayan gede, alias Mie sebut Gacoan. aja gak sih? Mie Gacoan. Mie Gacoan. Nah, di Mie Gacoan kan ceritanya gue berempat gitu kan. Kita habis pulang kampus. Terus saya cerita, ada salah satu cerita yang menurut gue menarik dan tentunya tentang horor kan. Nah, terus gue baru pertama kali dengar cerita orang, tapi gue selalu dalam cerita itu yo. Oke. Karena gue juga nggak gitu doyan cerita horor kan. Tapi pas Cahyoin cerita, gue kayak ngerasa tune in banget sama cerita itu. Gitu. Terus teman kita yang di belakang layar, si Muhammad kebetulan, kenapa nggak di-record aja gitu ya kan. Nah akhirnya coba deh kita record gitu kan. Ini adalah hari perdana kita, akhirnya nge-record. Gitu kan. Oke. Jadi gimana ya? Jadi gini loh. Jadi ada cerita yang memang sebenarnya menurut gua itu kalau di-share ke orang banyak kayaknya bikin branding juga sih. Karena itu memang pengalaman lu real banget dan dialami oleh ini kan apa namanya? Bukan gua doang gitu kan. Tapi di lingkungan yang sama gitu. Di lingkungan sama. Kayak misalkan cuma jarak 5 rumah itu memang ngerasain gitu. Semua ngerasain. Jadi ceritanya tuh si Cahyo ini pernah mengalami cerita di mana di pos lu ya? Pos apa sih namanya? Pos ronda satu lah. Pos apa? Pos 1 sebutannya. Pos rondanya di perumahan Cahyo ini itu ada bukan salah satu, salah 2 penunggu ya. Teman cuma satu doang yang sering muncul kan? Iya, satu doang yang sering muncul. Nah, menurut gue itu adalah suatu hal yang anjing banget dah. Lu kalau mau denger ceritanya langsung aja dah. Oke. Jadi gimana ya awalnya ya? Awalnya tuh sebenarnya ini cerita baru banget tuh di tahun ini gitu loh. Nah itu gue alamin bulan apa ya setelah lebaran itu ya. Kita langsung mulai nih ya dari jadi si satpam ini tuh satpam baru di perumahan itu masuk awal Desember tahun kemarin. Nah jadi dia itu pokoknya komplain lah ke Pak RT meminta pos itu kanan kirinya ditutup. Soalnya dia ngalamin gangguan tuh. Jadi gangguan yang dialamin tuh satpam, gue pertama denger ceritanya itu masa iya sih gitu loh. Iya. Kan? Jadi kayak gimana kalau betul gangguan yang dialami dia nih cerita yang dialami satpam nih kan. Jadi si satpamnya itu kan ini kan pos bolong tuh kanan kiri kan. Nah dia lagi nengok ke depan sana, tapi posnya di lu. Nyenderan gini. Nyenderan gini. Tapi ini masih kosong ya? Masih kosong. Ini masih kosong di depan gua. Kanan gua situ tuh. Nah, di kanan gua itu mungkin jarak 5 meter itu ada tembok. Tingginya kayaknya 1 sampai 2 meter gitu lah. Agak tinggi tuh. Soalnya gua nempel begini, tinggi gua kan 175 kalau nggak salah. Masih ada sisa. Kemungkinan 2 meter itu. Iya, kemungkinan 2 meter. Jarak 5 meter ya dari gua duduk nih. Bisa ngeliat tembok itu berarti? Iya, bisa karena plong kan. Nah, jadi pas jam berapa gitu, mungkin lewat dari jam 12 lah pokoknya. Itu perumahan udah sepi. Jadi itu perumahan tiap kali hujan, mau sore nih jam 4 hujan, malam pasti sepi. Karena cuaca mendukung tidur. Nah, mungkin begitu ya. Nah, jadi situ satpam tuh ronda lah, jaga lah ya kan. Iya pasti. Jaga. Jadi lagi nyebat gitu, tiba-tiba dia denger kayak apa ya, suara lari yang menurut dia itu binatang. Lari nih, bukan jalan lari gitu loh. Cepet berarti kan? Cepet, soalnya kan dia itu karena apa namanya kebun bambu. Daun kering itu biasanya bawah kan? Daun keringnya itu. Iya. Jadi kayak orang jalan tuh kedengeran gitu loh suaranya. Cuma ini lari. Kayak hewan kayak gimana ya? Kayak anjing lari gitu loh. Iya, 4 kaki gitu ya. 4 kaki gitu. Nah, tapi posisinya dia pas madep ke sana tuh. Jadi di lu tuh posisinya nyender begini madep ke sana. Ke depan gini berarti ya. Depan arah pos. Iya. Nah, begitu ada suara itu ya normal manusia nengok dong. Iya, nengok gini dong. Arahnya di kanan pos. Di kanan pos. Gini berarti gua. Nengok. Nah, dia itu di sana diliatin cewek, tapi bukan kuntilanak. Cewek. Tapi bukan kuntilanak ya.
nangkring di tembok yang gue bilang tingginya 2 meter itu. Nangkring itu maksudnya dalam arti itu duduk. Duduk jadi kakinya gelantungan gitu loh. Di tembok itu menghadap ke dia. Bukan ngadep ke belakang sana. Bukan, ngadep ke dia sambil senyum-senyum gini, kayak lu tau gak sih kayak cewek lagi nyanyi-nyanyi kecil kan sambil gini-gini karena dia happy gitu loh. Kakinya sambil dimainin gini-gini nih. Gue ngeliat nih sekarang nih. Dia ngeliat, iya, karena dia langsung nengok begini kan. Jadi karena nggak si security ngelihat sesuatu penampakan, jadi akhirnya dia minta request ke RT buat kiri kanan pos ini tutup. Iya. Pakai tripod juga? Bukan, jadi pakai banner. Betul, banner bekas spanduk gitulah. Itu tuh pakai gituan. Jadi akhirnya cuman lu bisa punya visibilitas untuk ngeliat tuh cuma depan doang. Kiri kanan udah nggak bisa. Ya udah nggak bisa. Setelah kejadian itu. Oke, anjir gue. Nah, setelah kejadian itu kan awalnya gue bukan tipe orang yang kenal sama warga sekitar tuh. Ya, lu mengurung diri lah. Ya, gue tahu. Ya, lu di fase yang introvert banget. Ya. Jadi karena suatu alasan gitu lah, gue diajak main ke sana malam tuh sama bapak-bapak tuh. Kita nongkrong kan. Akhirnya gue mulai rutin. Itu nggak kejadian apa-apa tuh. Sama sekali nggak ada kejadian, cuma banyak cerita horor. Setiap kali nongkrong. Nah, jadi di depan pos ini ini kan hook nih jalan. Ya gitu lah, belokan gitu. Gue tahu pos. Nah, di sini ada rumah ngehook gitu loh. Iya. Nah, di sini tuh ya. Di sini ditinggali sama 3 keluarga, 3 kakak lah di situ. 3 kakak di situ, oke. Jadi satu suami istri sama kakek-kakek. Iya. Gitu. Nah, itu tuh kan rumah ramai mulu tuh. Pasti. Ya kan, karena rumah yang sebegitu tapi banyak gitu loh. Iya, paham. Nah, jadi gue kenal sama 2 bapak-bapak dan kakek-kakek ini. Jadi kita sebut, kayak jangan sebut nama deh. Iya, Cok. Apa ya kita jadi Fulan apa? Apa Pak? Bapak 1, Bapak 2? Bapak 1, 2 kakek-kakek. Oke. Jadi awalnya gue kenal sama si Bapak 1. Awalnya. Nah, gue nggak kenal sama si Bapak 2 ini nih. Jadi Bapak 2 itu posisi orangnya tuh tinggi, lebih tinggi dari gue. Mungkin ada 190-an lah dia. Tinggi, Cok. Tinggi banget. Nah, dia ada codet tuh di sini tuh. Bapak 2. Oke. Nah, gue awalnya gak mau bicara, bukan gak mau sih, tapi apa ya, kalau kata orang Jawa tuh sungkan. Karena ada codetnya di sini deh sih. Udah mana tinggi, ya kan ada codet. Serem banget. Iya, Cok. Nah, jadi si Bapak 1 itu karena gue udah kenal sama dia, diajak nongkrong ke sana. Lama-lama kita cair tuh nongkrong ya kan, sama si satpam juga. Nah, jadi gue tiap tengah malam itu si bapak 1 ini BTW ojek dia, Gojek, driver online. Bang. Ya kan, driver Gojek, Grab, semuanya dihabek lah sama dia. Gila. Hardcore banget dia. Emang parah sih dia itu. Jadi dia itu pulang narik kalau paling cepet jam 11 malam. Paling cepet. Nah, jadi kita nongkrong waktu itu bertiga tuh. Gua, satpam, dan Bapak 2. Bapak 2 yang codet. Oke. Nah, jadi setiap kali si Bapak 1 ini datang, dia pasti nggak lama gitu kan, nggak lama kita cerita, dia nyeritain pengalaman horornya dia waktu di pos ini sebelum ada tempat kita nongkrong. Tuh orang emang nggak tahu ya, mungkin kayak merusak suasana kita nongkrong gitu loh. Gue lagi seru nongkrong padahal enak nongkrong. Nah, gue tuh paling males bahas horor di pos itu. Soalnya emang ya belakang pohon bambu ada kuburan lagi di sana tuh. Dan lu sudah mendengar cerita security ini? Soal yang itu cewek itu. Si Bapak 1 nyeritain horor itu. Makin kesel dong gue. Perasaan gue kayak udah mau cabut aja gitu loh dari itu. Iya, anjing. Nah, si Bapak 1 ini cerita. Jadi dia itu waktu kan gue bilang tadi dia kan ngojek paling cepat jam 11 malam tuh. Siap. Ya kan. Nah, dia itu rutinitas dia sepulang ngojek nongkrong di pos itu walaupun nggak ada orang nih. Belum ada security waktu itu. Nah, jadi dia nongkrong di sana terus bikin kopi tuh. Di sana tuh udah disediain dispenser. Jadi tinggal nyeduh ya. Nyeduh tinggal nyeduh pakai kopi sendiri gitu lah ya kan. Nah, pas dia nyeduh, tempat dulu tuh dia. Itu adalah sebuah rutinitas dia sebelum akhirnya untuk istirahat, nyampe ngopi rokok. Jadi biar apa ya?
self healing lah. Iya gitu lah, self healing. Pokoknya dia nongkrong gitu sendiri tuh sambil main HP, ngerokok. Nah, ini kopi masih panas banget ini. Kopi ya kan, dia habis nyeduh kopi. Nah, kata dia itu tiba-tiba ada angin. Jadi, wajar dong angin. Ya wajar, angin dingin. Ya kan? Jadi malam. Malam. Jadi bapak satu ini beranggapan kalau angin dingin itu pertanda hujan mau datang gitu loh. Iya, ada itu, hujan itu gitu. wajar banget lah ya. Nah kan, soalnya udara yang tiba-tiba yang hangat tiba-tiba kena angin dingin nih. Jadi kayak mau hujan ya kata dia begitu tuh. Nah udahlah daripada kehujanan di sini mau masuk tuh ke rumah. Iya. Ya kan, jadi kopi mau diseruput nih sama dia nih. Udah habis. Jadi dia rokok ini belum habis sebatang. Ini ibarat gue habis ngopi. Baru nyeduh kopi. Baru nyeduh nih gue taruh gini kan. Taruh. Ngerokok. Dan ini belum habis, masih setengah. Kopinya tadi full. Kopinya full. Tapi tiba-tiba udah surut. Udah, buset bukan surut lagi, ampasnya kering. Anjing. Jadi kayak lu minum kopi nih, kayak kopi-kopi saset gitu. Ya kan, habis itu lu minum udah tinggal ampasnya doang nih. Lu taruh, besok paginya mau lu cuci. Nah, kayak gitu tuh. Berkerak gitu, kering kerak gitu loh, ya kan. Nah, jadi tapi itu gelasnya masih hangat. Loh. Nah kan gak make sense tuh. Anjing. Jadi kayak emang bener-bener tuh kopi masih panas dari panas nih. Mereka hangat dulu dong. Baru bisa diminum kan. Iya. Gelasnya aja masih hangat gitu loh. Iya. Tapi dalamnya kering. Nah itu tuh. Tuh feeling dia udah mulai kayak anjing kok gak beres gini ya nih tempat ya. Iya. Ya udahlah. Itu dia mau cabut lah tuh ya kan. Mau cabut itu masih beres-beresin HP apa segala macam ke tasnya dia tuh masukin. Nah tiba-tiba ada yang nimpuk tuh di atas apa ya namanya ya, di atas apa sih, genting ya, bukan genting sih, plafon. Asbes lah, dia pakai asbes gelombang gitu buat atap ini, atap si posnya itu. Nah jadi dia itu ditimpuknya sama kayak ini loh, pasir ya kan, lu kepel-kepel gini terus lu timpukin tuh kan nyebar tuh dia jadian, jadi iya karena pasir kan, karena pasir nggak terlalu padat juga gitu. Jadi begitu kena hantaman gitu langsung pecah gitu lah ya kan, bunyi kercek-kercek gitu kan. Kercek-kerceknya itu karena dia turun tuh ya kan. Nah itu nggak cuma sekali kata dia, ada 2 atau sampai 3 kali gitu loh yang ngalamin itu doang. Dia ditimpuk gitu selama di hari yang sama nih. Iya. Jadi pas dia mau cabut tuh ditimpuk gini, dia masih begini tuh tolak-tolak itu. Apaan? Tapi ini kan kondisi masih kosong berarti kan, karena belum ada security kan? Masih di sini ngeplong, kanan kiri ngeplong kan? Belakang doang yang dari dulu tuh udah ada tripleknya gitu loh. Iya, anjing. Nah, okay. Jadi dia masih celingak-celinguk gini, nyelingukin begini, nggak ada apa-apa. Jadi pas dia lagi celingak-celinguk ditimpuk lagi. Yang kedua. Nah gitu dia mulai kayak dari belakang nih gitu loh. Tapi dia nggak berani nih buat nengok ke belakang. Soalnya udah malam banget ya kan. Iya. Nah habis itu nggak, pokoknya pas dia mau cabut itu langsung ke yang ketiga tuh. Timpukan ketiga. Nah jadi timpukan yang pertama yang kedua itu ada di belakang. Dia ngerasa di belakang. Dia ngerasa di belakang. Timpukan ketiga ada di atas kepalanya dia tuh. Bunyinya di sini suaranya ya. Jadi dia langsung gini tuh karena di atas kepala kan. Iya. Gitu kan. Nah, jadi pas itu udah enggak beres nih. Jadi dia langsung ngambil tas gini, cuma ekor matanya nangkep ada sesuatu yang kayak enggak seharusnya ada di sana deh gitu loh. Iya. Dia jadi di antara kegelapan dia nyentreng sendiri nih, putih sendiri gitu. Di tembok itu. Otomatis dia nengok dong, penasaran apa yang ada di situ kan. Dia nengok begini tuh. Nah pas dia nengok begini, itu ada si pocong, bukan si cewek, tapi pocong. Jadi ini adalah pengalaman horor pertama yang memang dialami sebelum security tadi. Iya, sebelum security. Jadi dia duluan nih. Tapi bentuknya bukan cewek, tapi pocong. Nah dia itu bukan nangkring di tembok tadi. Bukan. Tapi jadi tembok ini kan letter L tuh. Iya. Nah depan tembok sini kandang ayam, terus ini tuh tempat basket badminton gitu loh. Lapangan. Nah jadi dia itu berdiri di atas kandang ayam. Berdiri. Jadi kandang ayam yang reot gitu dia berdiri begini.
gitu loh. Jadi yang itu karena bentuknya begitu, larilah dia, ya kan, sambil teriak-teriakan apa nggak jelas gitu, sampai si keluarganya ini pada keluar. Dan si bapak satu ini lah penghuni rumah yang ramai tadi kan? Iya, salah satu penghuni ini. Jadi yang keluar itu si bapak 2 sama istrinya, si kakek sama si ibu yang ini, apa namanya, istrinya si bapak satu ini. Keluar semua itu, ada apaan sih ya gitu. Pocong gitu tuh. Wah, itu semua jadi yang perumahan sepi, tiba-tiba rame gitu loh. Karena malam itu? Karena dia teriak ini, dia sendirian teriak. Wah, itu kata dia yang bener-bener, wah ini ngada-ngada aja. Jadi keluarganya tuh nggak percaya, cuma dia tuh kayak gimana ya, ngerasain trauma gitu loh. Karena kejadian itu. Oke. Nah, habis itu balik gawe lagi capek-capeknya lagi kan. Nah, pas si bapak satu ini cerita, langsung disambung sama ke bapak 2 itu kan. Pas si bapak satu cerita ini, gue di apa ya, dalam hati gue tuh kayak apaan sih gitu, kayak karena yang lihat cuma dia doang, gue belum percaya gitu loh sama ceritanya. Iya. Jadi gue anggap kayak ya udah cerita malam aja gitu. Iya. Nah, disambung sama ke bapak 2 ini. Jadi bapak satu itu biasanya gini nih, ini kan pos satpam menghadap ke sana tuh. Ya, anggaplah nih kamera ini adalah visi di mana pos menghadap kita kan. Jadi gua ngadep ke sana, ya kan, si satpam itu di tempat lu. Nah, belakang lu sini dispenser. Nah, si bapak satu itu posisinya ada di sini. Ya kan? Kebalik, bapak satu di sini, bapak 2 ada di sini. Kita ngobrol berempat gini nih. Iya. Gini nih, ya kan? Kan kita tadi ngobrol bertiga tuh. Jadi gua, satpam sama bapak 2. Nah, bapak satu pulang kerja, ambil bangku duduk di sini depan gua. Nah, gitu tuh posisi duduknya lah, ya kan. Setelah bapak satu cerita, bapak 2 nyambung. Wah, itu bener tuh mas gitu. Di ACC dong? Di ACC. Bapak satu ini tiba-tiba teriak, kata gue, nih bocah ngapain sih tuh malam-malam teriak-teriak. Soalnya si bapak 2 ini kan dia apa ya, supir truk gitu loh. Di salah satu perusahaan gitu. Nah, jadi perusahaan apa ya, pengiriman barang gitu lah. Iya. Nah, jadi si bapak 2 ini karena tidur capek gitu lah, ya kan, orang kerja. Kebangun gara-gara si bapak 2 bapak satu ini teriak gitu loh, teriak kayak histeris lah ya, histeris gitu loh. Dia teriak histeris sambil glosotan gitu loh. Ini keganggu banget kan, semua pada keluar. Nah, dia ini, jadi lu ngeliat si pocong di situ gitu. Gila, si bapak 2 itu. Si bapak 2 ini baru tahu kebenarannya setelah cerita itu. Wah iya mas gitu, beneran deh ada di sana. Loh enggak, soalnya gue juga di sana lah. Jadi si bapak 2 ini juga diliatin di tempat yang sama. Di posisi kandang ayam tadi? Dia kalau dia di samping. Jadi dia udah gak nangkring lagi, tapi di samping kandang ayam. Tapi posisinya, jadi gue gak tahu sih ya, kata si bapak satu itu kok jadi lebih tinggi ya gitu loh, si pocongnya itu. Jadi sama si bapak satu itu, di atas kandang ayam ini kan ada apa ya, bambu yang begini loh, tau nggak? Iya. Udah karena banyak dan kelamaan, jadi dia agak begini tuh. Nah, si pocongnya ini nggak nyentuh sama sekali ke atas. Pertama kali lihat. Nah, jadi pas si bapak 2 ini ngeliat itu pocong, itu udah setara sama tingginya si bambu. Tembok. Tembok. Karena kan dia udah nggak nangkring lagi, tapi di samping kandang ayam tuh. Tapi setinggi tembok. Cuman tembok itu lebih tinggi daripada gue dan si bapak 2 ini. Bapak 2 kan 190. Jadi si tembok itu 2 meter, dia setara sama tembok tuh. Nah, jadi tapi dia cerita, Cok. Dia cerita. Jadi posisi dia ngeliat itu, dia itu kan, jadi kebetulan dia lagi ngirim mau ke luar Jawa lah. Otomatis dia ke pelabuhan ini dong, Tanjung Priuk. Priuk kayak kan. Nah, itu dia bongkar barangnya, bongkar bagasinya itu ini kemalaman. Nah, jadi dia nyampe balikin mobil ke kantor itu malam. Harusnya itu jam 7 udah di rumah. Nah, ini jam 8 atau jam 9 itu baru di kantor. Kantornya di Tangerang. Jadi dia dari Priuk ke Tangerang itu udah jam 9. Dari kantor pulang itu kondisi hujan yang nanggung gitu loh. Jadi kalau lo nggak pakai jas hujan lo pasti basah. Tapi kalau pakai jas hujan rasanya nanggung. Kayak gerah aja. Jadi
Jadi ya udahlah, dia pakai jas hujan kan, pakai jas hujan di Jalan Baru. Dia dari Tangerang itu mau ke perumahan gue yang di Bojong itu, lewat Jalan Baru namanya. Oh iya. Jalan Baru itu lo tau kan? Tahu. Di situ hujan deras ternyata, hujan yang apa ya? Jadi dari Tangerang nih hujan yang nanggung sampai deras. Belok Jalan Baru 10 meter lah dari Jalan Baru itu langsung deras tuh hujannya. Wah, karena nggak ada tempat neduh, udahlah bablas terus dia tuh pelan-pelan sampai rumah itu sekitar jam berapa ya? Jam 10 atau setengah 11 gitu loh. Pokoknya udah larut malam banget lah. Nah, kebiasaannya dia itu kalau habis kena hujan motor langsung dicuci. Kebiasaan dia mau jam berapapun, mau jam 2 sekalipun baru nyampe motor pasti langsung dibilas itulah. Sama air keran gitu loh kalau habis kena hujan. Nah, jadi pas dia nyampe standarin motor, dia tuh langsung, dia kan karena nggak bawa tas dah. Jadi lepas helm, taruh di pagernya itu, ya kan, ngolor selang, langsung tuh disemprotin. Nah, disemprotin gini, bilas gitu ya? Bilas tuh. Nah, sama dia mandi tuh sama badan-badannya begini tuh. Jadi dia itu kondisi mandiin badannya itu masih pakai jas hujan. Oh ya, cuma disiram jas hujan. Disiram jas hujannya. Gitu ya. Jadi biar dia nggak nyopot terus nyiramin begini tuh. Iya, males ya. Jadi kayak motor saya udah nih pakai badan. Nah, iya gitu. Oke. Dapat gambarnya. Terus? Nah, habis itu dia itu posisinya kalau nggak salah habis ini deh jemur jas hujannya. Oh, setelah disiram tadi. Siram tadi gini, selang ditaruh tuh. Nah, jadi posisi selangnya itu harus masuk di antara pagar sini. Iya, oke. Ya kan, jadi kalau lo mau ngidupin tinggal ngelangkain gini loh. Tangan lu tinggal gini dong ya. Ngidupin. Nah, kalau mau matiin, jadi lo harus masuk gini, matiin sekalian dia mau inilah apa ngejemur itu loh. Iya, apa sih ya? Dijembrengin lah. Dia mau ngejembrengin si jas hujannya ini. Nah, jadi pas dia balik gini, jadi posisi motornya itu madep ke arah kita sini nih, ke arah pos. Si motor. Iya. Nah, dia itu posisinya ada di belakang motor. Oke, paham. Si bapak dua ini, ya kan. Nah, mungkin karena karena lagi hujan, jadi si angin dingin itu sekedar angin doang menurut dia. Karena posisinya habis hujan. Ya udahlah, angin dingin tuh ya biasa karena hujan gitu loh. Iya, habis hujan. Karena habis hujan. Karena malam juga kan dingin. Oke. Nah, tiba-tiba itu pas dia lagi ada di belakang motor sini, otomatis kan arah pandang dia ke arah kita dong, ke arah pos. Jadi dari sebelah sana kita. Dari sebelah sana tuh. Jadi dia ke arah pos ini mandangnya. Nah, jadi itu pas dia mandang gini kan dia lagi begini tuh. Buka si jas hujannya, airnya masih ngalir tuh yang di selang tuh. Belum dimatiin kan. Nah, habis itu tiba-tiba ada suara timpukan di pos itu. Sama timpukan kayak yang dialami bapak satu. Sama. Tapi di genteng pos juga, Cok. Iya, ke atap pos itu. Sama-sama pasir kata dia. Nah, tapi yang dilihat itu, jadi gimana ya? Kan gue tadi tuh cerita yang pocongnya di sini tuh, ya kan, di samping tembok ini yang ada di sini tuh, ya kan. Nah, tapi pas dia ngeliat tuh pocong, pandangannya tuh langsung, jadi gimana ya? Kayak double, kayak penglihatan kita kan luas nih. Jadi ada satu titik di sini putih, terus tapi ada titik putih lain yang nggak harusnya lo ada di sana nih, paham nggak lo? Jadi karena dia mecah fokus gitu ya? Mecah fokus, jadi dia pas si timpukan gini, tak gitu, pandangan dia ke sini, dia nggak tahu apa yang ada di sini. Nah, tiba-tiba ekor matanya dia tuh nangkap ada sesuatu putih di samping kandang ayam. Jadi kan ini kita gambarin dulu ya. Ini kan pos. Ini kita dari luar pos ya. Ini pos. Ini kandang ayam sebelah kiri kita. Ya kan, ini kita luar pos ya. Di luar pos. Di tembok, ya kan. Nah, si bapak dua di mana? Bapak dua ngeliat di sini ya nih. Jadi si kandang ayam ini kan gini nih. Ini kan letter L tembok. Di sini persis itu kandang ayam. Dia ngeliat di sini, tapi posisinya membelakangi dia. Jadi muka nggak ada tuh ya? Muka nggak ada. Jadi madep ke belakang dia sana. Ada ke belakang sana. Nah, yang dia cerita itu pocong setinggi itu karena sebenarnya dia nggak tahu kalau itu pocong, karena dia nggak begitu tentang iketannya. Nah, dia ini pocong karena dia ngeliat satu lagi ada di belakang pos. Lagi ngintipin dia. Ngintip, posisinya ngintip gini. Jadi gimana ya? Jadi gini kan pos nih, ya kan? Kan pos nih, ya kan? Nah, dia tuh ada di ujung sini nih.
setengah badan gini ngintipin. Ya. Wah itu dia langsung mukanya tuh kata si bininya langsung pucet. Jadi si dia tuh bilang, wah itu kata si ini saya udah sampai pucet banget itu mas gitu. Jadi pocongnya itu saya pernah enggak di sini ada pocong. Berarti di satu kejadian ada dua. Iya ada 2 pocong. Nah jadi karena si ini madep ke belakang sana nggak ketahuan kalau pocong. Jadi si yang punya kandang ayam ini itu sering naruh karung di situ. Karung nih, tapi nggak setinggi itu juga. Ya udah ditaruh aja gitu loh, di samping kandang ayam. Jadi pas si itu pocong begini, ya kan naruh begini, si pocongnya itu begini. Gue jadi bayang Itu sama sih. Gue kayak gimana gitu mau meraktekinnya tuh. Karena gue tahu bentuk posnya cuy. Jadi serem banget cuy. Jadi kayak semua orang deh kalau gue cerita si pocong itu begini, di otak mereka langsung ngebayangin lu lagi ngeliat dia begini aja. Iya cuy. Iya kan? Jadi karena yang dia begini, ya kan nengok begini, jadi dia tuh kayak apa ya? Kayak shock dan gimana gitu. Pokoknya dia saat ya kena winter terencana. Dia pokoknya nge-freeze lah di sana kan. Dia misterius. Karena dia nge-freeze itu pas akhirnya dia kayak gimana sih? Lu tiba-tiba ngeliat pocong langsung nggak bisa mau teriak tuh nggak bisa gitu loh kata dia. Kayak gelagapan gitu. Terus apa yang dilakukan? Dia jatuh. Lagi buka gini. Dia karena gelagapan gitu sambil gini akhirnya dia jatuh kan. Dari situ justru dia bisa gerak gitu loh. Dia sama juga dia teriak-teriakan, cuma nggak ada yang keluar. Karena posisinya hujan. Gitu loh. Jadi abis hujan ini kayak apa ya? Kalau di orang Jawa tuh bilang kesirep. Yang tidur nyenyak banget tuh. Nyenyak banget tuh udah sampai gimana ya? Alam bawah sadar lu bawah lagi deh pokoknya gitu loh. Jadi emang bener-bener nggak dengar suara itu. Jadi beda antara bapak 1 dan bapak 2 ini adalah kalau bapak 1 dia teriak pada keluar. Kalau bapak 2 dia teriak nggak ada yang keluar. Nah jadi si bapak 2 ini kalau itu pocong pas dia cerita ke kita. Jadi ini karena dia itu apa ya? Diingat-ingat lagi tuh momen-momen itu. Karena dipancing oleh cerita si bapak itu. Iya, jadi sebenarnya tuh pas kejadian ini dia tuh masih mikir, aduh, ini pocong apa bukan gitu loh. Masih meragukan. Dan pocong apa bukan? Kalau yang ini yang nengok begini jelas. Yang madep ke sana itu apa? Itu apa gitu loh. Nah, paginya pas dia mau berangkat kerja, dia langsung lihat di tembok itu nggak ada karung. Dia nanya ke yang punya kandang ayam, Pak, ada naruh karung nggak semalam di sini gitu? Apaan sih? Yang nggak pernah naruh karung? Aneh kan ya. Jadi gue bilang tadi si yang punya kandang ayam itu sering naruh karung di sana. Kata si bapak 2. Kata yang punya kandang ayam dia nggak pernah naruh. Jadi selama ini yang dia lihat putih di sana mungkin itu pocong. Tapi dia nganggap itu karung. Gitu loh. Paham gak maksud gue? Ngerti. Jadi karena karung, selama ini dia mikir selama ini. Jadi karena dia itu melihat iketannya itu, jadi dia menyimpulkan kalau itu pocong. Yang madep ngebelakangin dia itu pocong. Karena iketannya ya gitulah ya. Iya. Jelas lah ya kan. Kalau karung kan flat gini aja tuh. Iya. Kalau dia ada iket-iketannya begini. Itu cerita bapak 2. Nah, begitu pas si bapak 2 nyautin cerita si bapak 1, itu Satpam lagi bikin kopi buat kita berempat. Ya kan? Nah, di posisi itu tuh gue kayak agak trust nih sama mereka berdua, percaya nih. Ada dua cerita dan sama yang ditapakinnya. Iya. Ya kan sama-sama perempuan. Sama-sama pocong. Dan dua-duanya sebelum mengalami kejadian adalah hal yang sama. Tanda-tandanya sama. Timpukan angin dulu. Setelah itu timpukan. Oke. Tapi si Satpam ini nggak pernah lihat pocong. Malah perempuan tadi. Cewek yang nangkring di atas tembok. Oke. Ya kan? Kenapa beda ya? Nah itu gue juga nggak tahu tuh. Mungkin apa ya? Gue juga nggak tahu kenapanya. Tapi si Satpam ini kayak nggak percaya kalau di situ ada pocong karena yang dilihat itu perempuan. Cewek, bukan kuntilanak ya, tapi cewek
cewek aja. Gambaran tuh gimana ya? Kalau cewek itu ya anggaplah perempuan biasa tapi ya horor aja gitu ya. Horor. Ada perempuan tengah malam nongkrong di sana pakai dress itu. Ya tinggi itu juga tinggi itu juga. Banget, mustahil banget tuh kan. Nah itu tuh, jadi pas cerita-cerita begitu si satpam itu langsung nyaut lagi. Itu kondisi pas udah jadi kopi nih. Udah jadi nih kopi nih. 14 kita nunggu dingin aja. Seorang satu berarti. Seorang satu. Oke. Ya kan, nah itu pas pantas aja pak, si satpam itu tuh pantas aja saya kok jaga di sini tuh tiap hari rasanya kayak apa ya, kayak ada yang ngawasin gitu loh. Tapi kita sendiri dah gitu ya. Dia tuh nggak bisa ngeliat nih, kita nggak bisa ngeliat nih, tapi kita kan ngerasa tuh kalau lagi diliatin apa gitu loh. Iya. Jadi dia merasa terancam gitu loh ada di sana tuh. Jadi nggak tenang, nggak bisa gitu. Apalagi kalau sendiri. Kalau berdua tuh mungkin masih apa ya? Masih tapi sekarang kita ngobrol. Ya kalau takut kan sih, ya kita ngobrol teman gue ini selalu. Iya, anggap cair aja gitu. Iya. Nah, pas dia cerita-cerita begini, gue gimana ya? Kan gue dasarnya emang penakut. Dasarnya emang penakut. Jadi makanya gue selalu menghindari cerita horor di sana karena gue penakut dan gue tahu di belakangnya ini kuburan aja. Belakang persis rumah lu. Pos. Ya pos rumah lu kan searah belakangnya kan. Belakang posnya juga kuburan gitu. Oh ya, ini maksudnya kalau misalkan emang mau gue jelasin, jadi posisi Cahyo ini sejajar dengan rumahnya. Gitu loh. Jadi belakang pos ini sama dengan belakang rumah Cahyo, ya kan? Sama-sama kuburan. Dan kamar lu pas di pojok persis, pas di pojok. Anjing mewah nih. Jadi kalau gue keluar kamar, gue ngeliat pos tuh. Lu keluar kamar bisa lu lihat pos dan juga ke belakang sana kan? Dan juga kuburan tuh kelihatan semua sama gue kalau gue keluar kamar. Kayak anjing. Nah jadi si satpam itu ngomong nyaut begitu. Nah karena gue udah merasa, jadi kalau orang panik dan gelisah itu kan pasti haus tuh. Iya. Ya, ada aja deh pengen digerak apa kita kalau nggak bakar rokok apa dia gitu kan. Nah gue pengen nyeruput tuh kopi tuh. Iya. Baru gue lirik gini, lah kopinya habis. Gue bilang gitu tuh. Dan 4-4 yang itu habis. 3-3-nya langsung nengok. Awalnya tiga-tiganya kan lu yang sadar. Jadi kan karena gue sendiri yang pengen minum, mereka yang bapak satu sama bapak dua masih fokus ke satpam karena dia lagi cerita kan. Gue sendiri tuh mau ngambil kopi. Nah begitu gue bilang gitu, si bapak satu sama bapak dua langsung nengok sama si satpam juga. Jadi gue langsung bilang ke Pak Satpam ini, Pak tadi jadi bikin kopi? Jadi mas, demi Allah jadi saya. Tuh bungkusnya masih ada di sana, belum dibuang. Kopi udah habis. Dan yang habis lu doang? Semuanya 4-4-nya 4 gelas itu cok? 4 gelas, itu kan gelas bening gitu. Dan mereka semua iya habis gitu? Langsung kayak, wah kok bisa gitu loh. Nah si bapak satu langsung bilang tuh di situ, wah gak beres nih, gak beres nih gitu kata dia. Dia langsung bilang gitu tuh karena pengalaman kopi habis itu dia kan. Itu dia tuh. Jadi kopi itu bener-bener sama persis yang dialami bapak satu. Si kerak-kerak itu. Anjing. Jadi karena gue ngeliat gini, ya bener-bener kayak apa ya? Ini di malam yang sama setelah cerita bapak 1, 2, 2 ini lo ngalamin kan? Dan berempat kan? Dan kita berempat itu semuanya kita ngeliat gitu. Jadi gue pegang nih gelas nih, wah masih anget banget nih gelasnya, masih anget nih gitu. Nah pas gue megang gelas gini, si anginnya itu kerasa lagi, tapi arahnya beda. Jadi si bapak satu dan bapak dua itu ngerasain anginnya itu datang dari arah rumah gua. Sejajar berarti gitu tuh. Nah kita berempat waktu itu rasain anginnya dari depan, dari arah jalan nih. Jadi kayak di apa ya, anginnya bus gitu loh, masuk ke dalam pos gitu anginnya itu. Dari arah kamera nih ya? Dari arah kamera masuk ke dalam pos gitu loh kayaknya. Dan kita semua langsung ngerasain dingin. Orang itu lagi gerah, kita buset sehari berapa hari kalau nggak salah itu Cibinong nggak hujan itu. Kan gerah banget dong. Nah itu tiba-tiba ada angin dingin gitu loh. Kita jadi si bapak satu dan bapak dua perasaannya udah bukan hujan lagi. Karena sudah ngalamin. Dan bener aja langsung ditimpu. Pakai pasir. Stepnya gitu ya? Stepnya gitu. Timpu pasir di atas atap kacang-kacang gitu. Dan lu berempat menyaksikan dan mendengarkan. Iya. Jadi jadi yang duluan itu si bapak satu karena posisinya di depan gua. Ya kan? Jadi dia posisinya itu kalau
kalau kita ngarah ke sana, ini kan kita otomatis ngeliatin pos tuh, arah dalam pos. Iya. Nah, dia posisinya itu ekor matanya pasti nangkep ke arah ke kandang ayam dan tembok L ini. Gitu. Jadi pas di arah Oh iya, berarti gini ya. Berarti si bapak satu itu nongkrong di luar pos ya. Di luar dia pos. bawa bangku kan. Iya, kayak apa. Jadi makanya dia itu visinya pos dan keluar pos. Dan luar pos. Iya. Ya kan, pos dan kanan pos kalau dari gua, dan si bapak dua pos dan kirinya pos. Oke. Gitu. Nah, bapak satu nih ngerasain. Bapak satu nih kan, aduh, masa iya lagi gitu. Tapi menurut dia apa ya? Dia tuh tapi nggak nunjukin gelisah yang kebangetan kayak orang trauma gitu loh. Mungkin dia udah berdamai dengan itu gitu. Nggak ada yang tahu ya. Ya lagi. Ya. Tapi tetap takut dong. Tapi nggak setakut yang pertama. Mungkin gitu. Nah, jadi timpukan itu kayaknya cuma sekali atau dua kali deh. Nggak sampai ketiga. Jadi 1-2 kali. Nah itu gue langsung lihat kasih bapak satu tiba-tiba pucet. Dia tapi lu ngasih nggak dia gerak-gerik dia sampai ngeliat kiri gitu. Jadi dia karena udah ngerasain timpukan tuh dia ngelirik begini tuh. Oh ngelirik bukan nengok gini. Bukan Cuman lagi. Gua ngobrol sama lu ini kan bapak satu gua. Ini lu kan. Gitu-gitu dong. Iya, jadi kayak oke. Kayak gimana ya? Lu nggak mau fokus ke sana. Jadi yang nangkap itu cuma ekor mata lu sebenarnya. Tapi penasaran. Tapi jadi karena gimana ya? Ini kan ada di sana tuh dia tuh, si pocong itu tuh. Nah, jadi gini, pas kita kejadian itu, pocongnya ada di belakang tembok. Udah bukan di depan lagi. Di belakang tembok. Ini kan berarti posisi kan ya kandang ayam. Tembok L di dalam tembok L. Dalam tembok ini. Yang notabene tembok itu adalah setinggi 2 meter. Lebih tinggi daripada bapak dua kan? Lebih tinggi dari bapak dua. Dan lo tahu posisinya gimana? Sikunya ini ditempel begini. Kayak ngintipin kita lagi nongkrong gitu, lo tau gak sih? Segila apa ya cok? Anjing itu, bayangin aja itu masih sikunya begini loh. Jadi otomatis kalau dia tegak gini, tuh tembok di sininya dia dong, di arah perutnya dia. Gue sering dengar cerita pocong, cuman nggak pernah yang segede ini cok. Wah itu benar-benar gede banget anjing. Jadi dan ini lu lihat semua. Kita berempat ngeliat, jadi yang bapak satu itu ngeliat ke sana, ya kan? Jadi kan karena dia begini tuh. Otomatis gue ngerasain ngelihat gerak-gerik dia yang kayak orang ketakutan gimana sih, tiba-tiba jadi pendiam kayak orang dipaku di tempat gimana sih. Akhirnya tapi kan posisinya kan karena dia paling dekat, lu akhirnya gimana cerita itu lu akhirnya bisa rame gitu ke sana ngelihat si bapak dua dulu posisinya. Jadi karena si bapak satu dan bapak dua yang ada di luar pos, mereka duluan yang lihat itu malu. Karena gue ngeliat mereka berdua ini terdiam terpaku di sana dengan muka pucet yang mau lari, gue akhirnya ngintip sama security dong. Sama security. Jadi gini posisinya gue duluan tuh yang ngintip sebelum security. Karena security ada di dulu kan. Di gue nih posisinya. Jadi dia harus bangun dan ngintip begini. Kalau lu tinggal gini dong kan. Nah gue pas begini, pas nengok begini tuh langsung ngeliat ke kepalanya gue. Karena kepalanya gede banget anjing, beneran deh. Kalau jadi begitu gua nengok begini nih, langsung bener-bener kita tuh tatapan mata gitu. Dan segede itu dia memang anjing yang gue lihat itu. Wah. Jadi pas gua nengok begini, ya spontannya gua karena nggak bisa teriak kayak gitu gimana? Security akhirnya gimana ya? Ya security karena ngeliat kita bertiga gitu, penasaran juga dia. Langsung begini kan, pocong gitu. Oh ya akhirnya teriak dia. Nah, jadi dia kayak ngebangunin kita bertiga ini yang kepaku gitu loh. Yang nggak bisa gerak gitu loh, kayak gitu. Jadi karena dia teriak, dia teriak nih mau lari, dia balik lagi karena gue masih di sana nggak bisa ngapa-ngapain, tau gak sih? Jadi kayak gimana, kayak terpaku aja gue ngeliat tuh makhluk gitu loh. Jadi gue bener-bener ditarik sama dia, kita berdua bisa mencar masing-masing. Ya kalau gue bapak dua satu rumah. Satu rumah dia bisa masuk deket. Gue butuh effort buat kesini. Si security tapi gajian lagi ya. Tapi dia harus jaga malam itu. Harus jaga. Tapi BTW itu kejadiannya berapa ya? Kalau jam berapa pasnya sih gue nggak begitu inget ya. Sekitar jam berapa lah? Cuma yang gue inget nih ya, begitu kejadian itu terjadi dan kita semua lari, ya kan? Kita semua lari. Gue sampai di kamar itu, agak lama setelah gue masuk kamar, gue ngecek HP udah jam 1. Kemungkinan jam 12 sampai setengah 1 itu kejadiannya. Dan gue nggak inget itu harinya hari apa. Gini. Berarti
4 orang itu di hari yang sama setelah cerita bapak 1 dan bapak 2, di hari yang setelah cerita itu lu 4-4 ngeliat nih. 4-4 ngeliat wujud yang sama. Valid banget berarti 4 orang. Valid banget. Jadi gimana ya? Setelah pas kejadian itu tuh, gue kan masuk kamar. Jadi selama berapa hari tuh? Kayak 3 hari gue nggak berani keluar abis sisa. Bahkan abis sisa gue nggak berani keluar kamar tuh. Iya, okay. Karena kalau gue keluar kamar, otomatis gue ngeliat itu kuburan dan pos dan tembok L itu, gitu loh. Terus gue kayak ketakutan banget sih karena kejadian itu. Nah, jadi walaupun pagi nih, gue nggak mau lewat situ. Padahal terang ya. Terang, gue muter. Gue saking gimana ya, setakut itu gue. Padahal untuk akses keluar dari rumah lu untuk kemana-mana itu kan harus lewat jalan itu kan. Kalau mau cepat. Paling dekat lewat situ. Daripada lu harus muter gini ya. Itu jauh banget itu udah muternya jauh banget lah pokoknya kalau lewat belakang perumahan tuh. Soalnya kalau gimana ya, gue bisa dibilang penakut banget untuk ngelihat makhluk-makhluk yang begituan tuh. Terus buset gede mampus dia pak, anjing asli dah. Itu adalah puncak di mana akhirnya keraguan lu akhirnya dijawab beneran ada ini ternyata dia. Dan Cok itu apa Cok? Belalang ya dia. Jangan bilang yang sama aja. Ini kita syuting dari tadi gendalanya udah mic mulu nih. Jadi setelah kejadian malam itu akhirnya berapa lama pos itu sepi, nggak ada yang ngunjungin? Kita itu kan penghuni pos ya waktu sebelum kejadian itu kan. Jadi gue tuh pagi bangun mandi apa segala macem nongkrong lagi di pos itu. Sepenghuni itu lo ya? Sepenghuni itu kita. Dan bapak ini, bapak 1 dan bapak 2 ini dan security adalah penghuni tetap. Penghuni tetap. Malam, bisa nongkrong kan? Iya, jadi gua pagi di sana itu sama si bapak 1. Karena dia pagi nggak ngojek, ngantar jemput anak sekolah gitu lah. Iya. Nah, jadi si pos itu sepi selama kurang lebih 3 hari lah, 3 sampai 4 hari gitu loh. Itu nggak ada satu orang pun yang dari kita berempat ya, yang stay di pos itu. Jadi security itu, ya kan? Akhirnya, ternyata gue dapat kabar dari RT tuh, karena kita kan sering nongkrong. RT bilang, temen lu lagi sakit katanya meriang. Ya. Jadi begitu dia bilang si Pak RT tuh. Nah, ternyata si security ini di malam kejadian itu kan kita semua bubar tuh. Gue balik ketakutan di kamar sendiri kan. Dia di pos 2 di belakang perumahan. Dari temen. Karena pos 2 itu yang jaga lagi ya? Gak ada ternyata. Harusnya ada yang keliling tuh, ya kan? Jadi di blok kita emang cuma dia doang yang jaga. Cuma ada beberapa security yang keliling pakai motor dan kadang jaga di situ juga. Karena di malam itu nggak ada yang jaga, si satpam ini nelpon satpam senior tuh, ada di blok atas, blok A. Posisinya lo di bawah nih atas. Jadi atas lagi tuh. Terus. Jadi dia nelpon ke security senior itu, dia minta jemput buat dianterin pulang karena security itu nggak punya motor. Nah dia alasannya sama satpam senior itu, dia bilang dia nggak enak badan, lagi sakit gitu. Nah jadi selama kurang lebih 3 atau 4 hari itu si security itu cuti karena dia sakit itu kayak gimana ya? Sawan orang bilang. Gue nggak tahu ketempelan atau gimana ya kan, cuma ya, sawan lah ya. Ya gitu lah. Ya, oke. Sekarang lihat bener-bener tuh di luar ekspektasi kita kalau dia tuh segede itu ternyata. Cok, ini karena limit. Kita closing aja. Jadi gini, kalau buat kalian yang penasaran dengan cerita-cerita berikut dari kita, itu kalian bisa subscribe channel ini, like dan komen tentunya, atau share buat kalian yang mungkin support dengan channel kita yang baru kita bangun ini, ya nggak? Iya. Oke? Sampai jumpa di lorong cerita berikutnya. Gua King, gua Cahyo. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.